Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anastasia dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas. Ini untuk soal nomor 1, tentukan lintasan yang paling optimal dari kota 1 ke kota 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini merupakan lintasannya dimulai dari lintasan 1 yaitu kota 1 dan terakhir itu lintasan 10 atau kota 10. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2, dewasa ini mata uang kripto atau cryptocurrency sedang marak di negara Indonesia. Mata uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Proses pertukaran atau jual beli cryptocurrency membutuhkan exchange atau platform pertukaran yang menunjang penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli. Terdapat 2 exchange lokal yang paling banyak digunakan di Indonesia, antara lain yaitu Crypto dan Indodax. Kripto mempunyai rating sebesar 60%, sementara Indodax adalah sisanya. Tetapi pada tahun selanjutnya, 75% dari produk exchange toko kripto sedang menggunakan exchange tersebut dan sisanya berpindah pada exchange Indodax. Pada tahun itu juga, exchange Indodax masih memiliki 80% pengguna setia, karena peminat menggunakan exchange tersebut dalam 3 tahun yang akan datang. Itu merupakan soalnya, kita kemudian langsung ke penyelesaian soal nomor 1 saja. Untuk soal nomor 1 ini kita menggunakan Excel. Oke, kita buka Excel-nya. Oke. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita menggunakan tabel seperti ini. Di sini ada tabel S, tabel X3, X2, X1, dan yang terakhir di sini ada tabel untuk solusi terakhir. Oke, kita masuk ke tabel pertama, tabel S. Untuk tabel S ini, kita isi dengan kotak ke-8 dan kota 9. Kenapa kita isi dengan kota 8 ke kota 9? Karena dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita harus memulai langkahnya itu dari kota terakhir atau titik terakhir itu titik 10. Kita mulainya itu dari paling akhir, kemudian mundur dan mundur hingga kita menemukan si F1-nya ini atau solusi untuk kota satunya. Kenapa ini isi kota ke-8 dan kota 9? Karena di kota 10 ini sebagai awal perjalanan itu terhubung dengan kota 8 dan kota 9. Maka dari itu di sini S-nya kita isi kota ke-8 dan kota 9. Kemudian untuk mengisi F4-nya ini, nilainya itu didapatkan dari jarak kota ke-8 ke kota 10. Nah, jarak dari kota 8 ke kota 10 itu sebesar 6. Maka dari itu di sini kita isi 6. Dan untuk kota 9, jarak ke kota 10-nya itu adalah 7. Maka dari itu di sini kita isi 7. Kemudian di sini kita isi kota ke-10. Kenapa? Karena kota 10 ini kota paling akhir yang
digunakan sebagai langkah awal. Maka dari itu kita isinya kota 10. Dan itu untuk merupakan kolom kotak yang S. Kemudian kita lanjut ke tabel untuk mencari X3. Nah, selanjutnya untuk X3 ini kita isi dengan ke kotak kelima, kotak ke-6, dan kotak ke-7. Kenapa kita isi ke kotak kelima, ke-6, dan ke-7 sama seperti tadi, bahwa kota 5, 6, 7 itu merupakan kota yang terhubung dengan kota 8 dan 9. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri ini bahwa kota 8 dan kota 9 terhubung dengan kota 5, kota 6, dan kota 7. Maka dari itu untuk X3 di sini kita isinya kota ke-5, ke-6, dan ke-7. Kemudian untuk F3 di sini kita isinya dengan kotak yang telah dilewati tadi. Kotak yang telah dilewati sebelumnya itu adalah kotak ke-8 dan kota 9. Maka dari itu kita isinya kota 8 dan kota 9. Nah, untuk angka-angka ini didapatkan dari cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu seperti ini. Kotak kelima, jarak kotak kelima, jarak kota 5 ke kota 8 pada gambar itu bisa dilihat adalah 3. Ingat ya, kotak kelima ke 8 itu 3 nilainya. Kemudian kotak ke-8 ini sebelumnya memiliki solusi, yaitu sebesar 6. Kemudian jarak dari kota 5 ke 8 ditambahkan dengan solusi dari kota ke 8, yaitu 6. Jadi 3 tambah 6 adalah 9. Maka dari itu ini nilainya kita isi dengan 9. Begitupun seterusnya untuk mengisi kotak-kotak selanjutnya. Seperti kotak kelima, kota 9 itu nilainya adalah 7. Kemudian kota 9 sebelumnya mempunyai nilai 7. Jadi 7 tambah 7 hasilnya adalah 14. Sama kemudian kota kelima ke kota... Oh, ini sudah kota ke-8 dan kota 9. Kemudian kita langsung cari saja F3-nya. Gimana? Kenapa F3 ini nilainya 9? F3 ini diisi dengan nilai yang paling kecil di antara kota ke-8 dan kota 9. Bisa dilihat kalau kota ke-8 dan kota 9 ini, nilai paling kecilnya adalah 9. Maka dari itu, di sini kita isi kota 9. Dan untuk S3 bintangnya, kenapa kita isi ke kota ke-8? Karena nilai 9 ini itu berada di kota 8. Dari itu kita isi kota 8. Kemudian kota ke-6 ke kota 8 itu nilainya 9. Kemudian kota 8 punya 6, maka 9 tambah 6 yaitu ada hasilnya ada 15. Kemudian kota ke-6 ke kota 9 itu jaraknya adalah 6 dan kota 9 mempunyai nilai 7, maka hasilnya adalah 13. Kemudian kota ke-6 ke kemudian untuk F3-nya ini isinya 13 karena nilai yang paling kecil antara 15 dan 13 itu adalah 13. Kemudian untuk F3 bintangnya ini kota 9 karena nilai 13 itu dimiliki oleh kota ke-9. Selanjutnya kota ke-7 ke kota ke-8 itu nilainya adalah 6. Kemudian kota ke-8 mempunyai nilai 6. Maka dari itu 6 tambah 6 hasilnya 12. Kemudian kota ke-7 ke kota 9 itu jaraknya atau nilainya itu adalah 6. Kemudian kota 9 mempunyai nilai itu 7, maka 6 tambah 7 adalah 13. Kemudian F3-nya itu kita isi 12 karena antara 12 dan 13 nilai paling kecil itu adalah 12. Kemudian 12 ini dimiliki oleh kota ke-8. Maka dari itu untuk S3 bintangnya kita isi kota ke-8. Itu untuk tabel yang X3. Kita lanjut ke tabel yang X2. Sama seperti tadi, ini kita isi X2-nya kita isi dengan kotak 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena kota 2, 3, dan 4 ini merupakan kota yang terhubung dengan kota 5, 6, 7 yang sebelumnya telah kita lalui. Maka dari itu kita isinya dengan kotak 2, 3, dan 4. Kemudian ini kita isi dengan kota yang sudah kita lalui tadi, yaitu kota 5, 6, dan kota 7.
Sama untuk mengisinya caranya sama seperti tadi. Kotak kedua ke kotak kelima itu jaraknya adalah 10. Kemudian kotak kelima tadi memiliki solusi optimum sebelumnya itu sebesar 9. Maka dari itu 10 tambah 9 hasilnya 19. Kemudian jarak kota 2 ke kota 6. Jarak kota 2 ke kota 6 itu nilainya adalah 7. Kemudian kota 6 itu memiliki solusi optimal sebesar 13. 13. Kemudian 3 ditambah 13, hasilnya itu adalah 19. Kemudian kota ketiga ke kota ketujuh, itu nilainya adalah 7. Kemudian kota ketujuh itu memiliki nilai sebelumnya itu adalah 12. Maka dari itu di sini ini harusnya kita isi menjadi 7, 12 ditambah 8. Iya, salah. Jadi jarak kota keempat ke kota ketujuh itu ternyata jaraknya adalah 8, dan kota ketujuh sebelumnya memiliki nilai 12. Maka dari itu 8 tambah 12 hasilnya adalah 10. Kemudian untuk kota kedua ini jika dibandingkan nilai yang paling kecil antara 19 ke 21 adalah 19. Nah, dan 19 ini dimiliki oleh kota kelima. Maka dari itu kita ini isinya X2-nya jadi kota kelima. Kemudian kotak ketiga ini jika dibandingkan nilai yang paling kecil adalah 15. Kemudian 15 ini dimiliki oleh kotak ke-5. Maka dari itu kita isinya di sini adalah kotak ke-5. Kemudian di kotak keempat kita bandingkan antara 16, 19, 20. Yang paling kecil adalah 16. Maka dari itu solusi optimalnya di sini adalah 16. Yang dimana 16 itu dimiliki oleh kotak kelima. Maka di sini kita isi dengan kotak ke. Selanjutnya kita masuk ke X1. X1 kita isi dengan kotak ke-1. Kenapa? Karena kotak ke-1 ini merupakan kota yang terhubung dengan 2, 3, dan 4. Yang dimana kota 2, 3, 4 ini merupakan kota yang telah kita lewati tadi. Jadi di sini kita isi kotak ke-1. Karena tinggal sisanya itu tinggal kotak ke-1, makanya kita isinya kotak ke-1. Kemudian di sini ada kota yang telah kita lalui tadi, yaitu kota 2, 3, dan 4. Caranya masih sama, jadi jarak kotak ke-1 ke kotak kedua itu adalah 7. Kemudian kotak kedua tadi memiliki solusi optimum sebesar 19. Maka 7 ditambah 19 hasilnya itu adalah 20. Kemudian dari kota 1 ke kota 3 itu adalah nilainya 15. Kemudian kota 3 tadi mempunyai solusi optimum yaitu sebesar 15. Maka 15 ditambah 15 itu hasilnya adalah 20. Kemudian jarak kotak 1 ke kotak 4 itu adalah 6. Kemudian kotak keempat tadi memiliki solusi optimum sebesar 16. Maka 16 ditambah 16 hasil 16 ditambah 6 hasilnya adalah 20. Nah, di kotak ke-1 ini kita bandingkan lagi nilai antara 26, 20, dan 22. Di sini yang nilai paling kecil adalah 20, maka solusi optimumnya kita isi 20. Dan nilai 20 ini merupakan nilai yang berada di kotak ketiga, maka di sini untuk X bintangnya kita isi kotak ketiga. Karena kita telah sampai di kotak 1, berarti perhitungan untuk mencari solusi optimum berhenti di situ. Karena telah sampai di kotak ke-1 atau kotak terakhir. Langkah selanjutnya kita akan mencari lintasan yang paling optimal dari kota-kota yang telah kita lewati tadi. Di sini kita isi ini di sini
Untuk lintasan optimalnya pastinya kita memulai dari kota ke satu. Kalau tadi perhitungannya kita mulai dari kota paling akhir yaitu kota 10 kemudian mundur, maka di sini kita mencari lintasannya itu maju. Makanya kita mulai dari kota ke satu. Kemudian kota ketiga ini didapatkan dari mana? Jadi seperti ini. Kota ke satu di tabel X1 bisa kita lihat. Kota ke satu di tabel X1 ini, solusi optimum yang didapatkan adalah kota ketiga. Maka dari itu, di sini kita isi dengan kota ketiga. Selanjutnya, kota kelima ini dapat dari mana? Kota kelima ini didapatkan dari kota ketiga di tabel X2. Kita lihat kota ketiga di tabel X2. Di tabel X2 kita lihat di sini. Kota ketiga di tabel X2 itu solusi optimalnya atau solusi optimumnya itu ada di kota kelima. Itu di sini kita isinya adalah kota kelima. Selanjutnya, kota kelima di tabel X3. Kita lihat kota kelima di tabel X3. Ini tabel X3. Kemudian kita lihat kota kelima di tabel X3 itu mempunyai solusi optimum di kota ke-8. Maka dari itu, di sini kita isinya kota ke-8. Kemudian terakhir dari kota ke-8 di tabel X4. Kita lihat kota 8 di tabel X4. Di sini kota 8 di tabel X4, solusi optimumnya itu adalah kota 10. Maka dari itu, kita isinya untuk X4 di sini adalah kota 10. Nah, untuk biaya lintasannya, kenapa isinya 20? Nah, 20 ini merupakan biaya terakhir atau solusi optimum yang kita dapatkan tadi di X1, yaitu sebesar 20. Maka dari itu, untuk biaya lintasan di sini kita isinya 20. Jadi bisa kita lihat bahwa solusi lintasan optimumnya itu dimulai dari kota 1, kota 3, kota 5, kota 8, kota 10 dengan biaya lintasan 20. Di sini kenapa biaya optimumnya itu kenapa kenapa jalur lintasan yang paling optimal itu hanya satu karena hasil dari solusi optimum terakhir itu kotanya hanya satu. Namun jika misalkan di sini kotanya ada dua, misalkan seperti kota 3 dan kota 4, maka di sini kita membuat kota satu kota satunya itu menjadi dua. Jadi ada dua solusi jalur, kota satu yang pertama dan kota satu kedua dengan perhitungan yang sama. Oke, untuk soal nomor satu ini, maka dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi, diperoleh solusi optimal untuk menentukan lintasan paling optimal dari kota ke-1 ke kota 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, solusinya itu didapatkan jalur yang paling optimum itu bisa dimulai dari kota ke-1, kemudian lanjut ke kota ke-3, kemudian lanjut ke kota ke-5, kemudian lanjut ke kota ke-8, dan terakhir jalur yang paling optimal itu ke kota 10. Nah, kemudian dari perhitungan ini juga didapatkan bahwa lintasan yang paling optimal ini memiliki biaya lintasan sebesar 2. Oke, itu merupakan perhitungan untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke perhitungan soal nomor 2.
Untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan perhitungan menggunakan POM-QM. Jadi kita buka dulu POM-QM-nya terlebih dahulu. Tadi soalnya sudah kita baca, kemudian kita pilih yang Markov analisis. Kemudian setelah memilih Markov analisis, nanti nanti selanjutnya kita akan memasukkan title. Setelah memasukkan title, kemudian kita akan memasukkan number of stats. Di sini number of stats-nya kita isi 2. Kenapa kita isi 2? Karena di soal diketahui di sini ada platform toko kripto dan ada platform Indodax. Jadi maka dari itu number of stats-nya kita isi 2, kemudian klik OK. Jika sudah klik OK, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, kemudian tabel-tabel ini kita isi sesuai dengan yang diketahui pada soal. Jadi seperti ini. Di sini diketahui ada toko kripto dan ada Indodax. Untuk inisial ini, kenapa isinya itu ada 6 dan 4? Karena diketahui pada soal, toko kripto ini mempunyai rating 60% dan sisanya itu Indodax. Jadi bisa dibilang inisial ini merupakan nilai dari rating yang diketahui pada soal. Nah, untuk toko kripto ini ratingnya itu sebesar 60%, maka di sini kita isi 60. Jangan lupa di depannya harus menggunakan titik ya. Kemudian untuk Indodax merupakan sisa dari si toko kripto ini. Toko kripto memiliki rating 60%, maka Indodax sisanya itu memiliki rating sebesar 40%. Makanya di sini kita isinya 40. Kemudian lanjut pada soal diketahui hanya 75% dari pengguna toko kripto itu tetap menggunakan exchange tersebut. Nah, sisanya itu berpindah ke Indodax. Nah, yang masih menggunakan toko kripto itu sebesar 75%. Maka dari itu di sini toko kriptonya kita isi 75 dan sisanya itu pindah ke Indodax. Sisa dari 75% ini sebesar 25, maka dari itu Indodax sisanya kita isi 25%. 25 itu dari sisa pengguna toko kripto ini. Karena yang 25% ini telah pindah ke Indodax, maka di sini kita isinya 25. Kemudian selanjutnya untuk nilai 8 dan 2 ini didapatkan dari soal juga. Di sini diketahui exchange Indodax masih memiliki 80% pengguna setia. Nah, Indodax diketahui masih mempunyai 80% pengguna setia. Maka dari itu kita di sini isinya 80%. Indodax masih pengguna setianya 80. Nah, sisanya kemana? Sisanya itu ada di toko kripto. Maka dari itu, sisa dari 80 itu 20. Di toko kripto ini kita isinya 20. Seperti itu. Jangan lupa number of transaction-nya kita isi 3. Kenapa kita isi 3? Karena di soal diketahui disuruhnya itu peminat pengguna kode exchange dalam 3 tahun yang akan datang. Dalam 3 tahun. 3 tahun ini kita jadikan sebagai number of transaction. Jika telah diisi seperti ini, kemudian selanjutnya bisa langsung kita solve. Nah, bisa dilihat ini merupakan hasilnya yang dimana probability akhirnya itu toko kripto sebesar
47% dan Indodax 53%. Nah, dari perhitungan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata dalam 3 tahun ke depan nantinya toko kripto itu akan mengalami penurunan sebesar 47%. Dan Indodax juga akan nah, sebelumnya toko kripto ini akan mengalami penurunan 47% dari yang sebelumnya itu 60%. Kemudian Indodax juga akan mengalami penurunan sebesar 53% dari yang sebelumnya itu adalah ya Indodax akan mengalami penurunan sebesar 50. Jadi ini probability ini dapat kita katakan juga sebagai persen penurunan dari toko kripto dan toko Indodax. Di mana toko kripto mengalami penurunan 40% dan toko Indodax itu mengalami penurunan sebesar 53%. Namun walaupun presentasinya ini ternyata menurun, terjadi penurunan yang sebesar 47% untuk toko kripto dan 53% untuk Indodax, ternyata bisa dilihat di sini kalau walaupun mengalami penurunan, toko kripto itu menjadi toko yang masih memiliki pengguna setia yang paling banyak jika dibandingkan dengan Indodax ini. Jadi dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa toko kripto itu akan tetap menjadi toko yang paling banyak diminati oleh penggunanya dibandingkan dengan layanan toko Indodax selama 3 tahun ke depan. Oke, itu merupakan penyelesaian dari soal kita. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.